pengingat, ya. Diulang-ulang terus ya, masalah tulah di Mesir ini diulang-ulang terus tuh sama Tuhan tuh. Ayo diingat lagi pasal 11, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 lagi. Ingat-ingat lagi ya, itu mau ingat-ingat ya, ingat-ingat ya. Seker. Bahkan Tuhan Yesus berkata melakukan perjamuan Tuhan itu adalah untuk mengingat, remembrance. Excuse me Pak Paul, ya. Suaranya kecil Pak Paul. Oke, segini? Nah ya? Itu bagus Pak Oke, Paul. Thank you. Terlalu jauh ya, saya pikir tadi terlalu dekat. Thank you. Jadi pengingat akan aku ya, seringkali kita lupa kalau sudah hidup enak, makanya harus diingatkan. Nah, kita akan mereview kembali apa yang terjadi di dalam tulah Mesir ya. Pertama yaitu cerita tentang darah, yaitu ketika kita melanggar firman Tuhan dan hidup di dalam dosa. Ya, ketika kita masih tersesat, masih hamartia, dan kita hidup tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak sesuai dengan apa yang menjadi destiny hidup kita. Tiap hari kita hidupnya dalam dosa. Itulah hidup di dalam perbudakan Mesir. Bahkan di dalam dosa-dosa itu kita membuahkan dosa lagi sampai kita berlomba-lomba untuk bikin dosa. Bikin dosa pun berlomba-lomba ya. Ada pamer bangga dengan dosa. Nah, itulah pertama kali, dan Tuhan menebus kita ya, sehingga kita nggak bisa bermultiplikasi ya, sehingga terjadilah kematian demi kematian dalam hidup kita. Itu ya, ada kematian dalam hidup kita, baik kematian secara jasmani, rohani, dalam berkat-berkat, mati hidup kita, dan kita ditakdirkan untuk mati dan binasa. Dan Tuhan menebus kita dari semua dosa-dosa kita ya. Kemudian di dalam darah itu juga kita juga diajari bagaimana Tuhan membuat banyak jiwa-jiwa diselamatkan apabila kita bertobat. Ya, bukan cuma jiwa kita saja, tapi banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Maka dari itu, ayo, ketika kita bertobat dari hamartia itu, maka jiwa-jiwa akan mulai dimenangkan. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa. Ya, jadi ada orang yang jadi Kristen pura-pura, ya banyak. Itulah sebabnya dia kalau disuruh menginjil, alasannya satu kontainer, kalau perlu saya kirim lagi, ya satu septic tank gitu ya. Kalau perlu septic tank saya kirim dari Jerman nanti, ya kan? Kayak Anies Baswedan itu kan suka ngirimin beli tempat sampah dari Jerman itu. Perlu saya kirimin nanti ya, septic tanknya dari Jerman. Alasannya banyak kalau suruh menginjil. Kalau suruh doa banyak yang mau doa, ya kan? Kalau suruh menginjil wah pray, diakonia apalagi. Haleluya. Ya, jadi ketika kita berdosa, jiwa-jiwa pun mati. Tapi ketika kita hidup di dalam kelahiran baru, lahir dari darah dan air, ya kan, lahir dari air dan roh, ya kan, dan kita dilahirkan karena ada darah Kristus dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan jiwa-jiwa. Kelahiran baru yang sejati itu akan menghasilkan jiwa-jiwa pemberitahan Injil, gitu ya. Kemudian kita masuk, ya kan, di dalam tulah yang kedua, yaitu katak, yaitu kenajisan. Hidup bukan saja dalam dosa, tapi kenajisan, ya, dalam perzinahan, dalam sihir, dalam tenung, ya, dan kita saling menyakiti satu sama lain. Ya, kalau yang pertama tadi kita saling berdosa satu sama lain, saling menyakiti, saling memahitkan satu sama lain. Yang kedua ini kita saling membalas dengan kenajisan dengan kenajisan. Ya, yang selingkuh balas dengan selingkuh. Bukan penuh dengan kenajisan. Nah, maka itu dalam kenajisan itulah Tuhan tebus kita dari kenajisan itu, supaya hidup kita jangan penuh dengan kenajisan lagi, tapi hidup kita hidup militan, ya, hidup mesirus nefes. Kita militan, kita tolak semua kenajisan itu dari hidup kita.
buang semua cikal bakal kenajisan itu dari hidup kita. Maka itu saudara-saudara di dalam di dalam semua kenajisan itu, ya, di dalam semua ketidakbenaran itu, Tuhan mau supaya kita bersih dari semua kenajisan, disucikan, dibersihkan, ya, sehingga kita dilayakkan, ya, untuk menjadi pemberita Injil. Bait Allah, kita ini bait Allah yang harus disucikan tubuh kita, sehingga tubuh kita dilayakkan. Ya, bersihkan dirimu, kuduskan dirimu. Ya, kemudian Tuhan kirim nyamuk, ya, yang ketiga, yaitu supaya kita bebas dari semua kekhawatiran, ya, karena multitude Tuhan Tuhan membuat multitude kinim kita lepas karena kita hidup dalam dosa, karena hidup dalam kenajisan, maka doa-doa kita nggak dijawab, sehingga kita selalu khawatir dalam hidup kita akan masa depan, khawatir, bingung dan khawatir akan kehidupan kita. Nah, khawatir juga ada akibat dari kutuk. Makanya halau itu kekhawatiran dalam hidup kita. Percayalah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita tidak perlu khawatir dengan hari esok. Sebab itu akan ditambahkan kepada kita apabila kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, dan ingat-ingat kata Tuhan bahwa Dia adalah Yehovah Hateva. Ya, 120 kata kinim itu gematrinya 120 adalah semua nama-nama dewa-dewa di Kanaan dan di Mesir. Ada 120 nama itu, tiap kata itu semua adalah Elohim. Ada banyak Eloah, ya, sehingga disebut Elohim. Bukan, Elohimnya itu Hateva, yaitu Yehovah. Dan Dialah Yehovah Hateva yang menguasai alam dan memerintahkan alam. Kemudian Tuhan perintahkan lagi, ya, binatang buas, yaitu banyak kepuasan dalam hidup kita. Kita ini takdir kita dalam menjadi domba, tetapi kita mau menjadi serigala bagi sesama kita. Ya, dan semua binatang yang diterkam oleh binatang buas itu nggak boleh dimakan, sehingga tubuh kita nggak layak lagi untuk kita persembahkan kepada Tuhan, karena kita menjadi buas. Bahkan di dalam gereja pun kita menjadi buas. Kita buas terhadap istri kita, terhadap suami kita, buas kepada anak-anak kita. Kita menjadi buas. Takdir kita adalah domba, bukan menjadi serigala. Ya. Nah, kemudian datanglah sampar pada ternak, ya kan? Sampar pada ternak itu lagi cerita tentang gembala yang baik dan gembala upahan. Kita menjadi gembala upahan bagi anak-anak kita, menjadi gembala upahan bagi keluarga kita, kita menjadi gembala upahan bagi jemaat kita, bagi komunitas kita, dan Anda yang duduk dalam pemerintahan menjadi gembala upahan bagi rakyatmu. Itulah orang-orang yang korup, orang-orang yang tidak merawat domba-dombanya dengan penuh tanggung jawab, ya, tetapi memukulinya, menyakiti domba-dombanya itu hanya mengambil keuntungan darinya, ya. Anda hardik anak Anda dengan tidak selayaknya, Anda pukulin anak Anda, ya, istri tidak dilakukan dengan layak, keluarga suamimu tidak dilakukan dengan layak, ya, keluargamu, ayah ibumu tidak dilakukan dengan layak, rakyatmu tidak dilakukan dengan layak. Pendeta-pendeta cuma ngurusin perpuluhannya, nggak pernah ngajari kebenaran firman Tuhan untuk berdiakonia dan bermarturia, malah nakut-nakutin jemaatnya. Nah, itulah gembala upahan, ya. Dan Tuhan akan menghalau gembala upahan itu, ya, dan kirim penyakit sampar pada ternak. Makanya akhirnya semua, ya, orang-orang yang kamu kasihi itu akhirnya terluka, ya, bahkan banyak yang mati karena kita menjadi gembala upahan, ya. Dan apa yang kita lakukan itu yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita. Makanya dari golden rules, apa yang kita ingin orang lain berbuat buat kita harus berbuat yang sama kepada orang lain. Kemudian kita ingat itu ada bisul, ya, di mana ada kesombongan dalam hati kita, ada kesombongan, tinggal ditaklukkan supaya nggak bisa berdiri lagi kita, kesombongan kita, keakuan kita. Itulah bisul-bisul yang barah yang membuat Yanes dan Yambres itu nggak bisa berdiri lagi di depan Musa. Ya, semua kesombongan dalam hidup kita Tuhan hancurkan itu, Tuhan tekuk itu. Orang-orang yang sering sakit-sakitan,
Anda boleh mulai introspeksi. Jangan-jangan ada kesombongan dalam hidupmu, engkau merasa hidup paling suci, ya, dan engkau merasa hidup paling benar. Ya, hati-hati. Kita semua mau introspeksi. Orang-orang yang hari ini hidup di dalam kutub Mesir, Anda introspeksi diri. Ada apa mungkin Anda sedang hidup dalam kesombongan sehingga Tuhan tidak berkenan? Nah, ada kemudian kita masuk dalam hujan es, ya, badai hujan es. Kita disuruh apa? Menguduskan nama Tuhan, ya, karena langit itu adalah punyanya Tuhan. Langit itu tahtanya Allah. Jangan sembarangan bersumpah, jangan sembarangan menyebut namanya, karena hanya Yehova Elohim hanya bersumpah kepada dirinya sendiri, bukan kepada kuda, bukan kepada ciptaannya. Nggak seperti Allah tetangganya saya dulu, kalau bersumpah demi ciptaannya, tetapi Yehova Elohim bersumpah demi dirinya sendiri. Karena kalau kita sedang bersumpah, sama seperti Anda tanda tangan di atas meterai 10.000, Anda bersumpah di atas nama negara Republik Indonesia, ya, sehingga kalau sampai Anda langgar, maka negara yang menuntut Anda, karena negara Republik Indonesia itu menjadi saksi bagi sumpah Anda. Sama ketika Anda bersumpah demi nama Jehovah Elohim, itu nggak ada lagi yang lebih tinggi lagi, ya. Makanya berhati-hatilah, iya di atas iya, tidak di atas tidak, dan jangan pernah sebut nama itu dengan sembarangan, karena ialah sang Hateva, ialah the Lord Sebaot, penguasa alam semesta, penguasa natur kita. Makanya jangan sebut nama Allah dengan sembarangan. Lalu kita masuk, ya, di dalam belalang, ya, multitude, ya, kata belalang itu kata multitude, ya, belalang, ya, multitude, yang kemudian Anda belalang itu apa namanya menjadi mematikan, sehingga Anda tidak bisa bermultiplikasi, ya. Kenapa? Karena Anda pelit, kikir, ya, karena Anda khawatir, selalu khawatir untukku dan untukku. Anda tidak taat dengan firman Tuhan, Anda hidup dalam selfish, ya, dalam keegoisanmu, Anda lupa untuk berdiakonia, berbagi berkatmu. Dan Tuhan kirim belalang pelahap itu menghabiskan semua berkat-berkatmu, ya, multitude, arbeh itu, ya, multitude untuk menghalangi Anda untuk bermultiplikasi. Nah, itu yang terjadi dengan belalang, sehingga berdiakonialah. Nah, kemudian gelap gulita. Wah, ini serem sekali, ya, gelap gulita ini. Ya, kosyeh. Nah, itulah kesia-siaan. Ya, kalau tadi kesombongan, inilah vanity, keangkuhan hidup. Ya, tadi kalau tadi kesombongan, proud himself, ini vanity, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup membuat engkau hidup di dalam kesia-siaan. Semua dosa-dosa Mesir, ya, yang kamu lakukan, yang kita lakukan, ya, itu dari merupakan kesia-siaan dalam kehidupan. Untuk itulah Tuhan mau supaya kita hentikan semua dosa-dosa Mesir itu, supaya kita jangan hidup dalam kegelapan lagi. Tetapi kita lebih suka hidup dalam kegelapan, ya, karena banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dalam gelap. Dan kita lebih suka dengan kegelapan. Lucu, ya. Makanya ayo kita minta terang itu datang. Kalau terang itu datang, maka tidak ada lagi bayangan di baliknya. There is no shadow turning with thee. Ketika terang itu datang, Yesus datang menerangi hidupmu. Nggak ada kegelapan sama sekali. Terang benderang, transparan semuanya. Ya, dan banyak orang takut dengan terang itu, ya. Ketika hidupnya menjadi transparan, takut karena banyak orang punya masa lalu yang kelam. Banyak orang juga punya kehidupan yang kelam dan masa lalu yang kelam. Tetapi ketika terang itu datang dalam hidupmu, engkau tidak takut lagi dengan masa lalumu, engkau tidak takut lagi dengan hidupmu hari ini yang penuh dengan kegelapan. Hidupmu itu akan terang benderang, ya. Seperti saya, udah nggak takut lagi dengan masa lalu saya, tidak takut lagi dengan kegelapan, karena saya hidup di dalam terang, semua transparan. Enak, ya, orang hidup begitu, nggak ada beban, ya. Bayangkan coba Anda kalau hidup yang nggak takut dengan masa lalu dan tidak takut dengan hidup Anda hari ini. Tenang, luar biasa sekali, ya. Nah, itulah terang Yesus yang menerangi hidupmu. Minta, ya, jangan takut dengan masa lalumu. Biarkan terang Yesus menerangi masa lalumu, sehingga masa lalumu yang gelap itu menjadi terang benderang, dan hidupmu hari ini yang gelap menjadi terang benderang, sehingga kita nggak lagi nabrak sana nabrak sini,
tapi hidup kita walaupun jalan setapak, tapi itu terang benderang. Yang akan mendengar suara entah menganan entah mengiri, inilah jalan, ikuti. Haleluya. Yesaya 30, Yesaya 30 ayat 20 ya. Yesaya 20 ayat 30 ya. Nah, lalu anak sulung, itulah semua masa depan kita, pengharapan kita. Masa depan kita, pengharapan kita. Kepada siapa kita berharap, ya. Dan itu Tuhan izinkan setan ngambil itu. Mengapa? Karena ia mau kita hanya berharap kepadanya. Apa yang menjadi anak sulungmu? Itu yang sering diizinkan sehingga iblis ambil dari hidupmu, dan dukanya, sorrow ya, penderitaannya itu mendalam. Pengharapanmu, masa depanmu, semua kehidupanmu itu kau serahkan sama Tuhan. Jangan berharap lagi dengan apa anak sulung dalam hidupmu, hartamu, harga dirimu sendiri, keluargamu, apa anak sulung dalam hidupmu, ijazahmu, ya, gelar-gelarmu, apa anak sulung dalam hidupmu. Nah, serahkan sama Tuhan. Ya, biarkan ia menebusnya dengan darah anak domba, taruh di hubungan atap, hubungan rumah, pintu rumah, sehingga seluruh keluargamu diberkati, supaya jangan anak sulung itu diterpanya dengan kutuk oleh iblis, ya. Jadi serahkan sama Tuhan, biar darah anak domba itu menjadi penebus. Dan kita masuk, itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah bagi Tuhan, ketika Tuhan menebus umatnya, itulah Paskah yang menebus hidupmu dari dosa, dari kenajisan, ya, yang menebus dosamu dari kekhawatiran, yang menebusmu dari semua kepuasan dalam hidupmu, yang menebusmu dari semua kelalaianmu, ya, sehingga Anda menjadi gembala upahan, yang menebusmu dari kesombongan, menebusmu dari sumpah serapah di mulutmu, yang menebusmu dari kekikiran, ya, sehingga dari keselfishan, keegoisan, yang menebusmu dari kesia-siaan, ketidakpastian, kegelapan dalam hidupmu, dari masa lalumu yang kelam, yang menebus masa depanmu, ya, yang menebus masa depanmu juga, ya, dan dia menebus seluruh hidupmu. Ya, dialah Hateva, Yehova Hateva, ya, penguasa alam. Makanya ada 3 hal, ya. Dia adalah penguasa di dalam hidupmu, dia adalah penguasa alam semesta, ya, dan dia juga adalah penguasa masa depan. Tetapi ada 3 hal pula, ia adalah penguasa langit, ia adalah penguasa bumi, ya, dan ia adalah penguasa dari seluruh aspek kehidupanmu, ya. Wah, serem kali ya kalau Anda menyadari betapa Tuhan kita yang menguasai langit yang rohani, menguasai bumi yang jasmani, dan ia juga yang menguasai masa depanmu. Ya, apa yang kita takuti lagi? Ya, apalagi kita takuti? Dan ia juga yang menguasai masa lalumu, yang membuat terang benderang masa lalumu yang gelap itu, sehingga kau tidak lagi malu tertunduk dengan masa lalu. Apalagi yang kau takuti di dalam hidup itu? Maka izinkanlah Tuhan Yesus untuk menebus seluruh hidupmu. Ya, izinkanlah darah Yesus itu menyucikan hidupmu. Ya, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, tadi dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dan kita harus mengingatnya, sekher, disuruh diingat-ingat. Itulah sebabnya Paskah itu adalah sebuah penebusan. Tetapi ketika kita melakukan perjamuan Paskah, kita sedang melakukan sekher, pengingat. Dan kemarin kita belajar, apakah yang menjadi pengingat, remembrance of me, kata Yesus. Apa itu remembrance, sekher? 1, tubuh Kristus. Ketika Anda berbagi, ketika Yesus membagi tubuhnya bagi kita, memecah tubuhnya bagi kita, maka kita memecahkan kehidupan kita bagi sesama kita, yaitu periuk nasi kita.
ya, dengan berdiakonia. Kedua, ketika Yesus darahnya tercurah dan kita meminumnya, kita memberitakan kematian Tuhan. Itulah marturia. Jadi bagaimana cara kita mengingat, seker, membuat pengingat dalam hidup kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana kita ditebus dari Mesir, ya, dengan kekuatan tangannya. Bagaimana Anda dan saya ditebus dari hidup kita yang sia-sia, dari semua dosa-dosa, dari semua kebejatan, kenajisan, dari semua kegelapan dalam hidup kita dan masa lalu kita, dari semua ketakutan kita akan kekhawatiran kita hari ini, akan hari esok dan masa depan kita. Bagaimana kita mengingatnya selalu senantiasa dengan kita berdiakonia dan bermarturia. Karena kan simpel banget kan ternyata kan. Iya, pengajarannya begitu ribet. Ternyata isi Alkitab itu cuma isinya diakonia dan marturia saja. Bolak-balik diakonia, marturia, diakonia, marturia. Luar biasa ya. Dan itu diulang-ulang sama Tuhan. Diulang-ulang diakonia, marturia, diakonia, marturia. Bagaimana kita membagi ya hidup kita, periuk nasi kita pada sesama kita. Kenapa kita melakukannya? Bukan supaya kita dapat pahala, salah. Kita melakukan diakonia karena kita ingat kita sudah ditebus. Mengapa kita bersaksi? Karena kita ingat kita sudah ditebus. Mengapa kita melakukan diakonia? Karena kita ingat kita sudah ditebus. Mengapa kita melakukan marturia? Karena kita ingat karena kita sudah ditebus. Bukan buat dapat pahala, nggak ada urusannya. Jangan melakukan itu demi pahala atau supaya Anda bisa dapat poin masuk surga. Nggak ada. Kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Ya, Anda hari ini semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, ya, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, dan Anda nampak sekali ada buah-buah roh, ya, jiwa-jiwa, maka Anda pemegang paspor kerajaan Allah. Dan Anda kapanpun Anda balik ke kerajaan Allah, Anda akan welcome, ya. You are so welcome in Jesus house, ya. Tuhan sangat welcome kepada Anda karena Anda adalah warga negara kerajaan Allah. Namun di dalam hidup kita selalu mengingat penebusan itu, kita mengingat kebaikan itu dengan menjadi pengingat. Tuliskan itu di dahimu, ya, distempel dahinya itu, ya, dengan diakonia dan marturia. Sebagai penyatakan aku, perjamuan Tuhan itu. Perjamuan Tuhan itulah diakonia, ya, dan marturia itulah perjamuan Tuhan. Itulah sebabnya tadi sore kita bikin live masal, ya, live masal berdiakonia. Nah, itulah berdiakonia bersama, itulah perjamuan Tuhan bersama. Ya, nanti Selasa akan di live-kan lagi masal. Itulah perjamuan bersama, perjamuan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Ya, kiranya rema yang dari Tuhan Yesus Kristus mencelikan Anda dan membuat Anda selalu mengingat, ya, sehingga kita selalu ingat bagaimana tubuh Yesus yang terpecah bagi kita dan darah yang tercurah bagi kita saat kita melakukan diakonia dan marturia. Haleluya. Luar biasa ya, simpel banget ya. Nah, nanti kita akan terus ulang-ulang ya. Itulah cerita tentang 10 tulah di Mesir. Ya, bagaimana Tuhan yang menguasai hidupmu. Ya, Dia adalah penguasa atas semesta ini dan Dia adalah penguasa akan masa depanmu. Sehingga apalagi yang kau takutkan dalam hidupmu? Apa yang membuat lo khawatir hari ini? Serahkan sama Tuhan. Apa yang menjadi anak sulungmu, serahkan sama Tuhan. Angkat tanganmu di saat lo khawatir. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Serahkan, nggak perlu takut, ya, nggak perlu takut lagi. Ya, haleluya. Hari ini rema dari Tuhan Yesus membuat Anda hidup di dalam kemenangan. Hari ini rema dari Tuhan Yesus membuat Anda selalu ingat bahwa Ia adalah Yehova Hateva yang menguasai semesta ini. Ia menguasai seluruh masa depanmu. Jangan takut, ya. Jangan takut dengan apapun karena Dialah penguasa alam semesta ini. Mau apa lagi yang ditakutkan?
Anakmu yang sedang ada masalah, doakan dia. Istrimu, suamimu, keluargamu, orang tuamu sakit, doakan. Serahkan itu semuanya ke dalam Tuhan. Percayalah, Dia menguasai langit dan bumi. Dia kuasai masa lalu dan masa depan. Engkau takut masa lalumu dibongkar oleh orang lain? Jangan takut. Kalau bukan karena izin Tuhan, tidak akan dibongkar. Kedua, justru masa lalu yang dibongkar akan menjadi kebaikan, menjadi tahun pembalikan keadaan. Di tahun orang bongkar masa lalumu, di saat itulah akan terjadi pembalikan keadaan. Akan dimuliakan dan banyak orang akan bersimpati kepadamu dan justru akan memberikan dukungan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rema hari ini menjadi pengingat pada hidup Anda dan saya bahwa Ia Jehovah Sebaot, penguasa semesta alam ini. Sehingga kepada siapa atau apakah yang bisa membuat kita takut? Haleluya. Serahkanlah semua khawatirmu pada Tuhan. Haleluya. Karena Ia memelihara hidup kita dan membuat segala yang buruk menjadi baik pada waktunya. Anda hanya perlu angkat tangan, katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Walaupun sampai kecucuran air mata, jangan takut. Dan sebagai pengingat, lakukanlah diakonia dan marturia senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila dan proyek diakonia kita. Jangan lupa kita kelas evangelis semester ini kelas terakhir bulan Juli. Pendaftaran Anda email ke hagios.eu@gmail.com dan Anda yang ingin berdiakonia di daerah Jakarta atau di luar Jakarta, Anda bisa hubungi nomor ini ya, yang ada di Jakarta, ada di layar Anda. Ya, kita akan berdoa untuk tim diakonia. Tadi malam sudah kita tunjukkan beberapa, nanti hari Selasa kita akan naikkan lagi. Ya, kita akan berdoa untuk proyek diakonia dan buku Pancasila, dan juga untuk Pak Jenderal Junias Tobing supaya diberi kesehatan dan timnya supaya diberi hikmat bagaimana bisa menyampaikan misi visi yang dari Tuhan buat Indonesia melalui buku Pancasila ini.